Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab. Namun untuk beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang tokoh-tokoh seputar Natal. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang Maria. Dan bahan bacaan kita terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Ayat 36, "Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Cukup panjang ya pembacaan kita. Di sini kita dalam perikop ini kita bisa lihat bahwa Maria hanyalah seorang perawan Yahudi biasa yang bertunangan dengan Yusuf yang adalah keturunan Daud. Kemudian di ayat 30 dikatakan bahwa Maria adalah orang yang beroleh kasih karunia Allah. Sungguh bahagia jika kita juga disebut sebagai orang yang beroleh kasih karunia Allah, yaitu orang yang dimampukan untuk melakukan suatu tugas karena kekuatan Allah yang menyertainya. Maria adalah gadis yang dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus yang akan masuk ke dunia sebagai manusia. Dan di akhir cerita kita ketahui bahwa Maria mengakui bahwa dirinya adalah hamba Tuhan dan siap menerima semua keputusan dari Allah. Mari kita renungkan apa yang akan dialami Maria dengan kejadian tersebut. Dalam tradisi Yahudi, jika seorang perawan yang sudah bertunangan tetapi tiba-tiba hamil, maka yang dia dapat adalah hukuman mati. Namun disinilah kita bisa lihat bagaimana Maria memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, sebagai hamba Tuhan. Artinya, seorang hamba hanya harus taat pada tuannya ya guys, dengan suatu keyakinan bahwa tuannya pasti akan bertanggung jawab penuh atas dirinya. Maria tidak takut harus menghadapi kemungkinan akan dihukum mati, karena dia yakin bahwa jika Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan juga yang akan beri jalan keluar atas masalah ini. Sungguh keteladanan ketaatan yang ditunjukkan oleh Maria sangat berdampak untuk kita sekarang ini. Saat sekarang ini sangat sulit punya sifat yang taat pada gembala, taat pada hamba Tuhan, taat pada pemerintah, taat pada orang tua, dan masih banyak ketaatan pada segala macam peraturan baik di dunia maupun aturan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya kita sebagai umat Tuhan, kita punya ketaatan pada Tuhan seperti Maria. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati.